Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ketiga dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Jessica Toar. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Raung SE dengan judul Inflasi Gaya Hidup. Umat Tuhan sekalian, malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Adri Rantung MPhil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau Maha Murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang lagi kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih untuk penjagaan dan perlindungan pada kami. Sampai saat ini kami boleh lagi bertemu di dalam kebaktian kebangunan rohani. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah KKR kami, kiranya curahan Roh Kudus Engkau limpahkan ke dalam hati kami masing-masing, agar tips rumah tangga, keuangan, dan firman Tuhan sebentar yang akan kami dengarkan bisa menjadi pedoman dan berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar juga yang akan membawakan tips dan firman Tuhan, biarlah hikmat dari surga Engkau selalu limpahkan kepada mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kembali lagi saya menyapa selamat malam kepada para pemirsa, saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam KKR Bahagia Bersama Yesus, kerjasama Cornelius Media dan Daerah Misi Sulawesi Tengah. Pada malam ketiga ini, saya akan memberikan tips keuangan rumah tangga dengan judul Lifestyle Inflation atau inflasi gaya hidup. Apa yang dimaksud dengan inflasi gaya hidup? Inflasi gaya hidup adalah kenaikan pengeluaran ketika pendapatan kita
meningkat. Atau semakin tinggi pendapatan kita, semakin tinggi pengeluaran kita. Banyak orang percaya bahwa dengan memiliki banyak uang atau peningkatan pendapatan akan secara otomatis meningkatkan keuangan pribadi seseorang. Padahal hal tersebut tidak selalu benar. Terlebih lagi, ketika kita mendapatkan peningkatan pendapatan, selalu diiringi dengan peningkatan pengeluaran. Kondisi seperti inilah yang sering disebut inflasi gaya hidup. Inflasi gaya hidup sangat menghancurkan keuangan keluarga kita. Kita akan selalu merasa tidak cukup dan tidak cukup. Walau pendapatan kita meningkat, kita akan terlilit hutang dan tidak punya simpanan di masa depan. Bahkan bisa merusak rumah tangga kita dengan gaya hidup kita. Oleh sebab itu, pada malam ini saya akan memberikan tips supaya kita tidak terkena inflasi gaya hidup, atau bagaimana kita menghindari terjebak dalam inflasi gaya hidup. Gaya hidup itu sangat menghancurkan keuangan kita. Ada 4 tips menghindari inflasi gaya hidup. Yang pertama, pertahankan anggaran yang ada sebisa mungkin. Komitmen dengan anggaran yang telah kita buat. Jangan menambah atau menciptakan pengeluaran baru ketika pendapatan kita bertambah. Yang kedua, hindari hutang. Mengapa terjadi hutang? Karena kemampuan kita untuk membeli sesuatu atau barang belum cukup atau memadai. Tetapi kita memaksakannya. Maka itulah terjadilah hutang. Belilah barang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Yang ketiga, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang tidak berlebihan. Gaya hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan kita. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan selalu berkata tidak untuk barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan. Yang terakhir, yang paling penting adalah bersyukur. Selalu bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita terjebak oleh inflasi gaya hidup karena kita selalu melihat orang lain. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Membandingkan pendapatan kita dengan orang lain. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita melalui pendapatan. Mari kita mengucap syukur dan berkata, berkat yang Tuhan berikan, mari kita kelola dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Itulah tips pada malam ini. Semoga kita selalu bahagia bersama Yesus. Shalom, selamat malam.
susah, jalannya beronak dan duri. Tapi Yesus di samping menaungi jalanku, dan bebanku menjadi ringan. Sungguh jalanmu berduri, sungguh mudah ditempuh. Tapi Yesus di samping menerangi jalanku, dan bebanku menjadi ringan. It's not an easy road. We are traveling to heaven, for many of the dawn on the way. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walked beside me and brightened the journey and lightened every load. Perjalanan ke surga, oh amatlah susah, jalannya beronak dan duri. Tapi Yesus di samping menaungi jalanku, dan bebanku menjadi ringan. Sungguh jalanmu berduri, sungguh tak mudah ditempuh. Tapi Yesus di samping menerangi jalanku, dan bebanku menjadi ringan. No, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walked beside me and brightened the journey and lightened every load. But Jesus walked beside me and brightened the journey and lightened every load. And lightened every load. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang kekal yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang telah menciptakan, menebus dan memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap takhta hadirat Tuhan. Kami memuji membesarkan nama Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Dan kami datang pada saat ini untuk meminta kekuatan dari surga.
karena kami mengetahui dan memahami bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sebelum kami akan datang menyampaikan semua permintaan kami rindu Tuhan untuk Engkau menyucikan dan membasuh kami dengan darah-Mu, sehingga kami dapat disucikan, dipulihkan dari segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan akan menyucikan hati kami, melayakkan kami di hadapan hadirat Tuhan, sehingga doa-doa yang kami panjatkan pada saat ini akan menjadi bau harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami merasakan kerinduan yang sangat akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dikuatkan, iman kami disegarkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah firman itu dapat menguasai kami. Bukan saja untuk kami pahami, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami doakan, biarlah Tuhan akan memberkati hamba-Mu, Pendeta Adri Rantung, ketika dia akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi dapat menjadi kekuatan iman, berkat khusus bagi kehidupan kami. Jangan biarkan setan merampas benih firman Tuhan ini, tetapi Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu dapat mengubah kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan, kami rindu berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang bergumul dalam kehidupan mereka oleh berbagai macam pencobaan dan tantangan. Mereka yang mungkin saat ini sementara berduka oleh karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhan akan menjamah tubuh yang sakit, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan dari surga. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Berikan kemenangan iman di dalam setiap pencobaan. Dan Tuhan hiburkan, kuatkan mereka yang sementara lemah iman, bahkan mereka yang berduka oleh karena kehilangan orang yang mereka cintai. Tuhan, biarlah Tuhan akan kuatkan iman kami semua. Di dalam kami menantikan jawaban Tuhan, jawaban dari doa-doa kami. Kami rindu kami dikuatkan, berikan kesabaran, ketabahan, dan biarlah Tuhan kami akan menanti dengan iman jawaban doa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sepanjang minggu ini kami mengikuti kebaktian kebunan rohani dengan tema Happiness with Jesus. Akan menguatkan iman kami sehingga kami lebih setia lagi kepada Tuhan, menantikan Tuhan dengan penuh harapan. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adri Rantung M.Phil. Menikah dengan Ibu Sri Wiyati Suwardi, keluarga Rantung Suwardi dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini Pendeta Adri Rantung melayani sebagai Field Secretary Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan malam ini adalah Bahagia dengan Pengetahuan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness
saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya saudara-saudara masih tetap mengikuti pembahasan firman Tuhan dari malam ke malam lewat kegiatan KKR.net yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelius Manado yang bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Sulawesi Tengah dengan tema Bahagia Bersama Yesus. Pada malam ini kita akan mempelajari satu pelajaran yang sangat penting, yaitu bahagia dalam penurutan kepada hukum Allah atau undang-undang Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat kasih penyertaan Tuhan bagi kami semua, di mana hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menaungi hati hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Berkati saudara-saudara yang mendengarkannya, biarlah Tuhan akan menyertai mereka semua, sehingga firman Tuhan kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dunia kita telah dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan ada di mana-mana. Bukan hanya terdapat di kota-kota besar, tapi juga di desa-desa. Misalnya kekerasan antar suku adalah pemandangan yang biasa di beberapa negara. Pemerkosaan adalah masalah dunia. Aborsi mengambil nyawa ribuan anak-anak yang tak dilahirkan. Perang yang mengerikan terjadi, pembunuhan yang menyakitkan banyak orang. Seruan yang biasa didengar ialah, kita memerlukan lebih banyak polisi, pendidikan yang lebih baik, dan hukuman yang lebih keras kepada para pelaku kejahatan. Mengapa ini harus terjadi, saudaraku? Oleh karena penuntun Allah untuk hidup yang lebih baik sudah diabaikan secara meluas dan dilanggar secara terang-terangan. Ada seorang pemuda suatu waktu ia menaiki mobilnya dan menuju ke sebuah jalan raya yang besar. Entah bagaimana, ia melewati 3 rambu lalu lintas. Rambu pertama tertulis dilarang masuk, rambu berikutnya salah jalan, rambu ketiga ialah kembali. Tidak lama kemudian, ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Di jalan raya yang sama itu, ada sebuah keluarga yang datang dari arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sama. Kemudian saudaraku terjadi kecelakaan yang hebat. Pemuda itu mati dan seluruh keluarga juga mati dalam bangkai mobil yang hancur itu. Mengapa hal ini terjadi, saudaraku? Oleh karena orang muda itu tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ia masuk di dalam jalur yang salah. Saudara lihat, peraturan lalu lintas itu baik kalau dipatuhi. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah juga mempunyai peraturan dan hukum. Mari kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-17. Menyebutkan dengan jelas tentang 10 prinsip atau 10 hukum Allah. Hukum yang pertama terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, Keluaran 20 ayat yang keempat dan yang kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Hukum yang ketiga, Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu kemudian hukum yang keempat, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, Keluaran 20 ayat yang ke-13. Jangan membunuh. Hukum yang ke-7, Keluaran 20 ayat yang ke-14. Jangan berzinah. Hukum yang ke-8, Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Hukum ke-9, Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Lalu kemudian hukum yang ke-10, Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapa berbedanya dunia ini jika semua orang mengikuti perintah Allah atau 10 hukum Allah ini. Maka tidak akan ada kejahatan dan kekerasan. Keluarga-keluarga akan lebih berbahagia. Masyarakat akan merasa lebih aman. Saudaraku, 10 hukum yang tersurat dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-20 ayat 3 hingga ayat yang ke-17, adalah satu-satunya naskah yang ditulis oleh jari Allah sendiri dan diucapkan oleh Allah sendiri. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Itulah 10 hukum Allah yang diberikan Allah dalam bentuk tertulis. Namun perlu saudara ketahui bahwa sesungguhnya hukum Allah itu sudah ada sejak zaman yang kekal. Lama sebelum Sinai, bahkan sebelum Adam dan Hawa, standar kebenaran yang kekal dan yang tak dapat berubah telah menjadi landasan pemerintahan Allah yang di sorga. Bahkan malaikat-malaikat di sorga pun diperintah oleh hukum. Namun, para malaikat pun boleh memilih untuk mengikuti hukum Allah atau memilih untuk menolaknya dan memberontak melawan Allah. Tetapi sayangnya, Alkitab mencatat setan dan malaikat-malaikatnya memilih untuk melakukan kehendak mereka sendiri, membuat hukum mereka sendiri, dan pemberontakan mereka mengakibatkan mereka diusir dari sorga. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 9, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tetapi saudaraku, ada juga malaikat-malaikat yang tetap memilih untuk mengikut Allah dan tetap setia pada hukumnya. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Adam dan Hawa pun telah mengetahui hukum Allah di Eden, yaitu ketika mereka merasa malu dan bersalah setelah melakukan pelanggaran.
Mereka mengetahui bahwa mereka telah melawan Allah dengan mengambil sesuatu yang bukan milik mereka dan memilih untuk mengikuti Allah lain. Demikian juga Kain. Ketika Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habel, sedangkan persembahannya tidak. Tuhan bertanya kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Jadi saudaraku, hukum Allah sudah berlaku pada zaman itu. Mengapa? Karena kepada kita diberitahu bahwa di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Roma 4 ayat yang ke-15. Abraham pun mengetahui dan mentaati hukum Allah jauh sebelum hukum itu diucapkan di Sinai. Allah berkata bahwa Ia akan memberkati Abraham dan keturunannya. Kejadian 26 ayat yang ke-5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Saudaraku, bangsa Israel telah diberi petunjuk agar melayani dan menuruti Allah. Tetapi setelah mereka ditawan dengan kejam di Mesir, pengetahuan akan hukum Allah secara perlahan-lahan pun sirna. Itulah sebabnya setelah keluaran, hanya beberapa minggu sebelum mereka tiba di Sinai, Allah menegur Musa oleh sebab bangsa Israel melanggar hukumnya dengan mencoba mengumpul mana pada hari Sabat. Keluaran 16 ayat 28 dan 30 menyebutkan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7." Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa hukum keempat itu telah diketahui sebelum Sinai. Hukum Allah adalah standar kekal kebenaran untuk semesta alam. Dan sesungguhnya hal itu menunjukkan bahwa Allah memiliki suatu hukum yang memerintah kerajaannya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan 40. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Saudara-saudaraku, tidak ada pemerintah yang tertib dapat terwujud tanpa undang-undang. Tidak ada masyarakat yang serasi, bahagia, aman, dan dapat berfungsi tanpa peraturan-peraturan. Alam pun mempunyai hukum. Bahkan anak-anak pun tidak dapat bermain dengan permainan tanpa peraturan-peraturan. Kalau begitu, saudaraku, apakah landasan dari hukum Allah yang kudus ini? Mari kita melihat jawaban Yesus di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 35 hingga ayat yang ke-40. Ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku, pada saat kita melihat pada 10 perintah Allah itu, maka 4 perintah yang pertama mempunyai satu tema, yaitu menuju pada apa yang akan dibuat oleh seseorang yang mengasihi Allah. Jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan mempunyai Allah lain selain Allah pencipta. Jika kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan membuat berhala dan menyembahnya.
Jika kita mengasihi Allah, kita tidak akan menyumpah dan salah menggunakan namanya. Dan kita akan memelihara hari Sabatnya. Lalu kemudian 6 perintah yang terakhir menggambarkan tentang bagaimana kita akan bertindak apabila kita mengasihi sesama manusia. Kedua perintah ini, saudaraku, berkaitan dengan hubungan sesama kita manusia. Jika kita atau saudara benar-benar mengasihi sesama manusia, maka kita akan menghormati orang tua kita. Kita tidak akan membunuh orang lain kalau kita mengasihi sesama kita manusia. Kita tidak akan berzina. Kita akan menghargai hak milik orang lain. Kita tidak akan mencuri dari orang lain. Kita tidak akan berdusta, dan kita tidak akan mengingini milik orang lain kalau kita mengasihi sesama kita manusia. Jadi ringkasnya bahwa hukum yang pertama sampai hukum yang keempat dalam 10 hukum Allah menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Hubungan saudara dengan Allah. Sementara hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 menggambarkan hubungan kita dengan sesama kita manusia. Dan inilah yang dimaksud dari perkataan Yesus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 10 perintah Allah, saudaraku, didasarkan pada prinsip-prinsip kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah sebabnya hukum Allah dan karakter Allah yang adalah kasih tidak dapat dipisahkan. Karakter Allah yang direfleksikan dalam 10 hukum moral itu adalah bahwa Allah adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lalu kemudian, hukum Allah adalah kebenaran. Mazmur 119 ayat 142, "Keadilanmu bertahan selama-lamanya dan hukummu selalu benar." Allah adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna." Hukum Allah itu juga adalah sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Hukum Tuhan itu sempurna, menyegarkan hati. Allah juga adalah Allah yang kudus. Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Hukum Tuhan itu juga adalah kudus. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Allah juga adalah Allah tidak berubah. Maliaki 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Hukum Allah juga itu tidak berubah. Lukas 16 ayat yang ke-17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Allah juga adalah Allah yang kekal. Mazmur 93 ayat yang kedua. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Hukum Allah itu juga adalah kekal. Mazmur 93 ayat 5. Tuhan, hukummu kekal abadi. Rumahmu suci sepanjang masa.
Saudara-saudara, karakter Allah yang tertuang di dalam 10 firman Allah menyatakan bahwa dari dulu, sekarang, hingga selamanya, membunuh adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan. Dari dulu, sekarang, hingga selamanya, berzina, mencuri, berdusta, dan mengingini milik orang lain adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan. Hukum Allah adalah pantulan tabiat Allah sendiri. Tabiat Allah yang tidak dapat berubah. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Maleakhi 3 ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa suatu perubahan dalam hukum Allah akan menjadikan hukum itu menjadi tidak sempurna. Kalau hukum Allah yang adalah sempurna, maka tidak perlu lagi diubahkan. Itulah kebenaran, saudaraku, yang dibicarakan Yesus ketika ia berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lukas 16 ayat yang ke-17. Tetapi saudara mungkin berkata, oh, aku selalu merasa bahwa 10 hukum itu membatasi kebahagiaanku, memagari aku sehingga terkurung. Saudaraku, Allah tidak pernah bermaksud supaya hukumnya menjadi beban bagi manusia atau membatasi kebahagiaan manusia. Sebaliknya, maksud hukum Allah itu adalah supaya menjadi suatu tembok perlindungan yang melindungi kita, melindungi saudara dari kesusahan dan kesalahan. Tuhan bermaksud supaya hukumnya menjamin kebebasan, keselamatan setiap orang di mana saja. Kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Sama seperti kita membangun pagar penghalang di jembatan-jembatan dan jalan-jalan di pegunungan, hanya untuk menjaga supaya kita jangan jatuh dari jalan. Allah memberikan hukumnya pada saudara dan saya untuk melindungi dan menjaga kita di jalan kehidupan. Mari kita melihat maksud lain. Mengapa Allah memberikan hukumnya kepada manusia? Yang pertama, hukum menyatakan kehendak Allah bagi manusia. Sebagai ungkapan tabiat Allah dan kasih Allah, 10 hukum Allah menyatakan kehendak dan maksud Allah bagi manusia. Hukum itu menuntut perlunya penurutan yang sempurna. Yakobus 2 ayat yang ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Penurutan terhadap hukum, saudaraku, sebagai peraturan yang menguasai hidup, sangat penting bagi keselamatan kita. Kristus sendiri berkata, Matius 19 ayat 17b, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Itulah maksud yang pertama dari 10 hukum Allah. Yang kedua, hukum Allah fungsinya sebagai standar penghakiman. Hukum adalah seperangkat ukuran kebenaran. Oleh karena itu, masing-masing kita akan ditimbang dan dihakimkan dengan ukuran prinsip kebenaran ini, yaitu hukum. Bukan dengan hati nurani kita. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat.
saudaraku, berbicara mengenai hati nurani. Hati nurani manusia beraneka ragam, saudaraku. Ada hati nurani yang lemah, sedangkan yang lain najis, jahat, atau tipu daya pendusta. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 dan 12 menyebutkan demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Titus 1 ayat yang ke-15. Bagi orang yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Sama seperti jam, saudaraku. Bagaimanapun baiknya, jam itu harus diatur oleh ukuran yang pas dengannya. Hati nurani kita mengatakan bahwa kita harus melakukan yang baik. Akan tetapi hati nurani itu tidak mengatakan kepada kita apa yang baik. Hanya hati nurani yang telah diatur dengan ukuran agung yang ditetapkan oleh Allah dengan hukumnya dapat menjaga kita agar tidak menyimpang ke dalam dosa. Yang ketiga, fungsi hukum Tuhan adalah untuk mengekang kejahatan dan mendatangkan berkat. Pertambahan kejahatan, saudaraku, kekerasan ada di mana-mana, kebejatan moral, dan kekejian yang merajalela di dunia, semuanya itu adalah akibat melalaikan 10 firman Allah. Di mana hukum diterima dengan baik, dosa dikekang dan dirintangi. Disitulah perbuatan yang benar dianjurkan dan menjadi sarana untuk menegakkan kebenaran. Bangsa-bangsa yang menerapkan asas-asas itu ke dalam hukum-hukum mereka akan memperoleh berkat besar. Sebaliknya, saudaraku, apabila kita tidak menghiraukan asas-asas ini, maka kemunduran yang terus-menerus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pada zaman Perjanjian Lama, Allah sering memberkati bangsa-bangsa dan individu oleh karena penurutan mereka kepada hukum Allah. Amsal 14 ayat 34 dan Amsal 16 ayat yang ke-12. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Barang siapa menolak menuruti perintah-perintah Tuhan akan menghadapi ancaman malapetaka. Amsal 3:38. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Dan fungsi hukum yang keempat adalah menunjukkan dosa dalam kehidupan kita. Tanpa 10 hukum, umat tidak dapat melihat dengan jelas kesucian Allah. Tanpa 10 hukum, kita tidak dapat melihat kesalahan diri kita. Atau bagaimana supaya kita bertobat. Tetapi apabila mereka tidak mengetahui bahwa mereka melanggar hukum Allah, maka mereka tidak akan merasakan bahwa mereka hilang dan perlu bagi mereka pendamaian dengan darah Kristus. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa, kata Rasul Paulus. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Pertanyaan, apa itu dosa, saudaraku?
1 Yohanes 3:4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah, saudara-saudaraku, meyakinkan orang-orang yang berdosa atas dosa mereka, atas pelanggaran mereka. Hukum Allah akan membantu agar supaya kita sadar bahwa kita dihukumkan di bawah pengadilan murka Allah dan bahwa kita menghadapi hukuman mati yang abadi. Itulah yang membuat kita merasa bahwa kita sekali-kali tidak berdaya. Dr. Arthur Beach menceritakan tentang seorang putri raja di Afrika yang telah yakin dan berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa kecantikannya tidak ada tandingannya. Namun saudaraku, pada suatu hari seorang pedagang datang ke kampungnya dan menjual sebuah cermin kepadanya. Ketika ia melihat kepada cermin itu, ia merasa ngeri oleh kejelekannya. Lalu kemudian dia membanting cermin itu sampai hancur berkeping-keping. Saudaraku, hukum Allah adalah seperti sebuah cermin. Dan apabila kita melihat ke dalamnya sama seperti putri raja Afrika itu, mungkin kita tidak akan senang dengan apa yang kita lihat. Karena hukum itu menunjukkan dosa dalam kehidupan kita, menunjukkan kesalahan kita. Menghancurkan hukum itu atau tidak mempedulikannya tidak akan mengubah keadaan kita. Ketidaksempurnaan masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksud Rasul Yakobus ketika ia menulis dalam Yakobus 1 ayat 23 hingga ayat 25. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan bahagia oleh perbuatannya. Kesempurnaan hukum itu tidak dapat menjamin penurutan manusia. Bangsa Israel berjanji dengan sungguh-sungguh, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Keluaran 19 ayat 8. Tetapi beberapa hari kemudian mereka membuat patung anak lembu dari emas dan menyembahnya. Mereka melanggar hukum Allah dan ada akibat terhadap pendurhakaan itu. Roma 6 ayat 23. Rasul Paulus menulis, upah dosa ialah maut. Tidak ada sejumlah kebaikan yang kita lakukan di masa mendatang yang akan menghapus dosa yang dilakukan pada masa yang lalu. Kalau begitu, bagaimana kita dapat diampuni? Bagaimana kita dapat diselamatkan dari hukuman mati karena pelanggaran hukum? Saudara-saudaraku, di pintu gerbang Taman Eden, Allah menetapkan suatu peringatan bahwa ketidaktaatan membawa kematian. Apakah itu terhadap pelanggaran hukum ataupun terhadap sesuatu pengganti lain yang tidak bersalah. Tuhan menyuruh Adam untuk membawa seekor anak domba yang tidak bercacat agar menyembelih sendiri. Inilah cara Allah menolong Adam supaya mengerti mengapa anak Allah yang tidak bersalah itu harus mati memenuhi tuntutan hukum yang telah dilanggar itu. Kristus anak domba Allah mengambil alih hukuman manusia, menderita kematiannya. Yesus menderita kematian yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hukum itu tidak dapat menebus dosa manusia. Hukum itu tidak dapat menyelamatkan. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 3:1b, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Bukan hukum yang mendatangkan pengampunan dan keselamatan, tetapi kasih karunia Allah. Hanyalah melalui pengorbanan Kristus manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan memelihara hukum. Efesus 2:8.
dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku, jikalau kita diselamatkan oleh kasih karunia, apakah kita bebas menghidupkan suatu kehidupan yang melanggar hukum? Tidak, saudaraku. Rasul Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan ditawarkan kepada mereka yang mau bergabung dengan keluarga Allah, menjadi bagian dari kerajaannya dan hidup dengan hukum-hukumnya. Cerita tentang seorang pemuda yang membunuh seseorang karena amarahnya yang meluap-luap. Pemuda tersebut ditangkap. Pemuda itu diadili, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Ketika di penjara, ia merenung-renungkan apa yang telah dilakukannya. Ia tahu bahwa ia telah melanggar hukum. Ada perasaan tergoncang, rasa bersalah, dan rasa takut dalam diri anak muda ini. Kemudian, anak muda ini dijatuhi hukuman mati. Tetapi saudaraku, tepat sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, penjaga penjara menyerahkan kepadanya suatu surat pengampunan yang bertuliskan diampuni oleh kemurahan Gubernur Brown. Pertanyaannya saudaraku, dengan bebasnya si terpidana ini, orang muda ini, apakah ia sudah bebas menghidupkan kehidupan tanpa hukum? Apakah ia sudah bebas melakukan kemauannya sendiri? Oh, tidak sama sekali saudaraku. Mengapa? Dengan kebebasan yang ia terima, ia harus bertanggung jawab untuk mentaati hukum-hukum atau peraturan di tempat di mana ia berada. Yang penting di sini saudaraku, hukum Allah menunjukkan dosa kita, kesalahan kita, dan menolong kita merasakan keperluan kita akan seorang juru selamat. Itulah sebabnya apabila kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita, maka ia akan memberikan pengampunan dan juga kuasa untuk memelihara hukum-hukumnya. Karena ia berjanji dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada, Yesus sudah menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Apakah respon kita terhadap kasih-Nya yang ajaib? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku, ada kebebasan ketika kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, pertunjukan terbesar tentang kasih dan peraturan. Saudaraku, pertunjukan terbesar tentang kasih dan penurutan terhadap kehendak Allah dengan jelas dinyatakan pada suatu malam yang dingin dan gelap di bawah sebatang pohon zaitun di sebuah taman. Dengan keringat darah yang menetes dari wajah Yesus, Anak Allah berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 24:39. Saudaraku, nasib umat manusia bergantung atas pertimbangan itu. Dunia yang bersalah harus diselamatkan atau hilang. Yesus bisa saja mengesampingkan segala keinginan hidup manusia dan mati di Golgota. Ia dapat menyeka keringat dari dahinya dan berkata, biarlah orang berdosa menderita akibat dosa-dosanya sendiri. Atau membiarkan orang-orang jahat memakukannya di sebuah kayu salib, hingga dengan demikian manusia dapat diampuni. Dalam krisis yang mengerikan tersebut, saudaraku, ketika segala sesuatu sedang dipertaruhkan, Yesus mencelupkan pena kasih-Nya ke dalam tinta kermisi yang disedot dari urat-urat darahnya sendiri, dan menulis di atas catatan Anda dan saya, diampuni.
Kayu salib yang tua di atas sebuah bukit yang bernama Golgota adalah suatu peringatan kekal tentang harga yang Allah rela bayar untuk memenuhi tuntutan pelanggaran hukum dan untuk menyelamatkan manusia yang bersalah. Saudara-saudaraku, jikalau hukum itu sudah pernah dihapus atau diobahkan, maka Yesus tidak perlu mati. Golgota seharusnya tidak ada, saudaraku. Tetapi Allah tidak dapat meremehkan kesalahan manusia. Ia tidak dapat menyapu dosa di bawah permadani. Ia tidak dapat mengubah hukumnya. Jadi manusia yang berdosa memerlukan juru selamat. Dan syukur kepada Allah karena kasih-Nya yang memberikan anaknya yang tunggal untuk mati sebagai pengganti kita. Makanya dalam Yohanes 3:16 menyebutkan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, Yesus mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati di atas kayu salib, dan kepada kita, kepada saudara-saudara, diberitahukan bahwa dengan darahnya sendiri, Ia mendapatkan kelepasan yang kekal untuk kita. Ibrani 9:12. Inilah kabar baik bagi saudara-saudara pada saat ini. Maukah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara? Yesus mengundang pada malam ini. Kalau ada dari saudara yang mau mengambil sikap, mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, terimalah Dia dalam hidupmu. Maka saudara akan memperoleh keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus kami datang bersyukur, berterima kasih. Oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Hingga pada saat ini ketika kami mempunyai waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami. Menuntun mengarahkan kami untuk mau hidup di dalam kehendak-Mu. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dan mau mengambil satu kepastian untuk menerima Engkau dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami semua. Berkatilah saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Berilah kemenangan untuk mereka yang sedang bergumul. Kuatkan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka yang telah atau sudah mengambil keputusan untuk terima Yesus, kuatkan hati dan pikiran mereka Tuhan. Bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan oleh karena kasih Yesus bagi kami mau nyatakan itu dalam penurutan kepada hukum Allah. Yang dapat menuntun mengarahkan kami untuk satu kehidupan yang bahagia bersama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan mau dengar doa-doa kami dan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Kesetiaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frankie Barahama STH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.